Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Pada pengantar ekonomi makro, kita akan masuk pada sesi kelima, materinya perekonomian terbuka. Saya akan share screen. Ada 33 slide. Kita akan bahas dengan mendalam. Baik, ketika kita bicara mengenai perekonomian terbuka, berarti pengeluaran negara di tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya. Memberi pinjaman pada negara lain, oke, kalau kita ngomong perekonomian terbuka, berarti melibatkan interaksinya dengan negara di luar negaranya itu sendiri, baik pada pengeluaran maupun pada penerimaannya, karena ini berkaitan dengan perhitungan pendapatan nasional. Oke. Ketika kita melihat pos pendapatan nasional pada perekonomian terbuka, ingat catatannya ada ekspor dan kegiatan keluar gitu ya. Y adalah jumlah permintaan output domestik. Jadi kita lihat di sini ada nilai Y. Oke. Kemudian ini ada konsumsi, jadi tingkat konsumsi di sini nih. Oke ya, ini adalah konsumsi. Kemudian ada investment, government expenditure, dan ini adalah ekspor neto atau permintaan dari luar negeri. Ekspor, mengirim dari dalam ke luar negeri. Perhatikan, kita telah menambah ekspor neto. NX didefinisikan adalah ekspor dikurangi impor. Juga catat bahwa pengeluaran domestik atas seluruh barang dan jasa, serta barang dan jasa yang dikeluarkan di setiap negara. Nah, ketika kita lihat pada konsep yang ada di sini, kita akan masuk kepada investasi neto dan neraca perdagangan. So, mahasiswa bisa perlihatkan gitu ya, pada persamaan fungsi identitas, ini fungsi identitasnya, bagaimana menilai pos pendapatan nasional ketika kita lihat dua sisi ya. Di dalam persamaan fungsi identitas yang pertama di sini, kita lihat ada consumption, investment, government expenditure, kemudian net ekspor. Nah, Y sebagai pos pendapatan nasional dikurangi konsumsi, dikurangi oleh government, pengeluaran pemerintah, sama dengan investment ditambah net ekspor. Nah, persamaan ini, consumption min government expenditure adalah tabungan nasional. Jadi ini sekarang kita punya persamaannya, di mana S sama dengan I plus NX. Jadi ini persamaan ini disebut saving. Kurangi S dari kedua sisi untuk memperoleh persamaan baru. Jadi S yang ini ya, min investment sama dengan net ekspor. Bentuk identitas ini menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih daripada saving dikurangi investment-nya. Jadi bentuk ekspor neto itu harus sama dengan besaran saving dikurangi investment-nya. Ini disebut kondisi trade balance, di mana net foreign investment atau investasi saving dikurangi investment sama dengan neraca perdagangannya. Di dalam persamaan pendapatan nasional yang kita sudah tahu dan pahami tentang Y sama dengan C plus I plus G plus NX, di sini ada NX sama dengan Y min gitu ya. Jadi ekspor neto, di sini ekspor neto, ekspor netonya. Kemudian persamaan ini menunjukkan bahwa perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya. Ekspor neto adalah positif di sini,
Jika output kurang dari pengeluaran domestik, kita mengimpor selisihnya. Jadi output atau produktivitas kurang dari pengeluarannya, maka ekspor itu adalah negatif. Tapi jika output melebihi pengeluaran domestiknya, maka disebut positif. Jadi selisihnya lebih besar output gitu ya, daripada output kurang dari pengeluaran domestiknya. Nah, ekspor yang ini output ya, pendapatan nasional itu output, dikurangi pengeluaran domestiknya. Jika pengeluaran domestiknya lebih, jadi output ini besar ya. Jadi kalau logikanya gini, kalau outputnya gede, pengeluaran domestiknya kecil, maka ekspornya itu positif. Tapi outputnya kecil, atau dibalik, outputnya tetap, pengeluaran domestiknya besar, ekspor itu negatif, outputnya tetap, pengeluaran domestiknya kecil, ekspor netonya tetap positif. Jadi lihat ini ya, kalau outputnya, jadi output lebih besar. Nah, kalau kita lihat ya di sini. Ini lebih besar daripada ini pengeluarannya, maka ini pasti positif. Tapi kalau output lebih kecil daripada pengeluarannya, ini pasti negatif. Ya kan kalau dikurangi. Misalnya 2, pengeluarannya 10, kan pasti minus 8, negatif. Begitu ya. Oke, kita lihat pada arus modal. Arus modal keluar neto neraca perdagangan itu merupakan net capital outflow yang keluar sama dengan trade balance. Nah, kita lihat, perhatikan. Jika saving dikurangi investment sama dengan positif, net ekspornya, kita punya surplus perdagangan. Jadi, kita mengekspor lebih banyak dari mengimpornya. Clear ya? Jika S dikurangi I dan negatif, kita punya defisit. Karena kan output lebih kecil daripada pengeluarannya. Ini disebut trade. Kita mengimpor lebih banyak. Dan jika sama atau berimbang, maka nilai impor sama dengan ekspornya. Oke, kemudian neraca perdagangan bilateral. Apa sih? Ya, hubungan antar dua negara yang memiliki derajat yang sama dalam transaksi. Nah, di sini dicontohkan neraca perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan China dalam membeli sepasang sepatu. Jadi Amerika membeli sepasang sepatu dari China sebesar $300, juga menjual jeans ke China $300. Suatu negara bisa punya defisit dan surplus perdagangan besar dengan berbagai negara, tapi punya perdagangan berimbang keseluruhan. Contoh, ada perdagangan berimbang keseluruhan jika AS menjual jeans $300 ke Jepang, Jepang jual jok mobil 300 ke Cina, dan Cina jual sepatu 300 ke Amerika. Pada kasus ini, tiap negara membeli sesuatu tanpa memiliki defisit perdagangan bilateral. Jadi semua negara berimbang dalam melakukan transaksinya. Nah, konsep tabungan dan investasi, saving dan investment. Kita mengembangkan model arus modal dan barang internasional. Lalu bagaimana membahas neraca perdagangan, merespon perubahan kebijakan atau isu-isu yang ada. Oke, mobilitas modal. Mobilitas modal pada tingkat bunga dunia itu digambarkan pada interaksi saving dan investment. Jika defisit neraca perdagangan, berarti adanya impor lebih besar daripada ekspornya. Surplus berarti ekspornya lebih besar dari impornya. Kalau defisit, meminjam dari negara lain untuk mendanai permodalan dan usahanya. Tapi kalau surplus, dia bisa memberikan pinjaman. Misal perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna di mana tingkat bunga di dalamnya sama dengan tingkat bunga dunia. Atau tingkat bunga dalam R sama dengan tingkat bunga dunia bintang. Dalam perekonomian tertutup, yang menentukan tingkat bunga adalah keseimbangan tabungan domestik dan investment. Jadi saving dan investment itu menjadi andalan pada kondisi perekonomian tertutup. Oke, ini adalah modelnya. Jadi kita sudah belajar
Output perekonomian ditentukan oleh faktor produksinya, jadi Y, pendapatan nasional atau output dalam Y garis gitu ya. Kemudian konsumsi adalah konsumsi yang berhubungan dengan pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Jadi pendapatan dikurangi pajak, investasi berhubungan dengan tingkat bunga real, kemudian tingkat ekspor neto adalah pos pendapatan nasional di mana pendapatan dikurangi CGI. Gitu ya. Substitut tiga asumsi dari bab sebelumnya, tingkat bunga sama dengan net ekspor Y dikurangi C disposable income dikurangi government expenditure dan investment dikalikan R bintang. Jadi tingkat bunga real. Gitu ya, tingkat bunga dunia. Persamaan ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan ditentukan selisih antara tabungan dan investasi dikalikan tingkat bunga dunia. Jadi di sini ya, di persamaan fungsi yang ini, yang terakhir. Jadi NX yang ini. NX sama dengan saving dikurang investment kali tingkat bunga dunia. Oke, bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan? Kalau kita ditanya mengenai bagaimana beberapa kebijakan atau policies mempengaruhi neraca perdagangan, maka kita lihat asumsinya. Anggap perekonomian berada pada posisi perdagangan berimbang atau balance trade. Ekspor impornya sama, gitu ya. Dengan kata lain, pada tingkat bunga dunia, investasi sama dengan savingnya dan ekspor neto sama dengan nol. Mari kita menggunakan model untuk memprediksi dampak kebijakan di dalam dan luar negeri. Oke, tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Jadi pada saat ini tingkat bunga ya, ini garis tingkat bunga. Kemudian ini adalah investment saving. Di perekonomian tertutup, R menyeimbangkan tabungan dan investment. Di perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan pasar keuangan. Jadi R bintang itu adalah tingkat bunga nasional, pasar dunia ya. Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan. Di kasus ini karena R bintang di atas R tertutup, dan tabungan investasi melebihi investasi surplus perdagangan. Jadi pada perdagangan berimbang, kenaikan tingkat bunga dunia karena ekspansi fiskal luar negeri menyebabkan surplus perdagangan. Jika tingkat dunia berkurang ke R bintang, 1, I akan melebihi S dan akan defisit perdagangan. Jadi di sini ya, ini garisnya, yang garis vertikal, ini adalah tingkat bunga dunia. Kemudian yang garis horizontal ini adalah investment dan saving. Dan ini adalah tingkat bunga pertama. Ini tingkat bunganya. Ini garis supply, gitu ya. Titiknya di sini ada bertemunya saving dan investment tingkat bunga real di satu titik. Ini ada pada perekonomian tertutup. Oke, pada saat tabungan melebihi investasi, oke, pada perdagangan berimbang kenaikan tingkat bunga dunia di sini ya, karena ekspansi fiskal luar negeri menyebabkan surplus perdagangan. Ini ya, ini adalah net ekspor. Nah, kemudian ketika dia turun, tingkat bunga dunia drop ke sini dari R bintang ke R sini, maka dia ada pada titik ini investment ya. Jadi ini ada kelebihan. Ini kan ekspansi fiskal menyebabkan adanya kelebihan perdagangan, surplus perdagangan dunia menyebabkan ini lagging, berkurang sebesar ini. Ini defisit, yang ini surplus. Jadi lebih perdagangan sampai pada titik ini. Dengan supply ya. Lebih perdagangannya sampai titik ini. Sementara pada posisi tingkat bunga turun, maka dia menjadi defisit. Karena investmentnya melebihi tingkat savingnya. Gitu. Oke, kemudian
bisa kita lihat lagi ya. Nah, pada model yang selanjutnya, kita lihat ekspansi fiskal domestik pada perekonomian terbuka kecil. Di sini kita perhatikan, ingat ya kurvanya, yang horizontal adalah tingkat bunga, yang yang horizontal ya tingkat bunga real, yang vertikal itu investasi dan saving. Ketika pemerintah menurunkan pajak, mengurangi tabungan nasional, maka dia akan bergeser ke kiri. Jadi penurunan pajak kan mengurangi income sehingga tabungan nasional bergeser ke kiri, semakin sedikit. Kemudian persamaannya menjadi net ekspor sama dengan S, gitu. Kemudian ini pengurangan tabungan menyebabkan defisit perdagangan, lag ya. Jadi menurun sampai pada titik tertentu karena ada investasi di mana I lebih besar daripada savingnya. Kemudian ekspansi fiskal luar negeri pada perekonomian terbuka kecil. Ekspansi fiskal perekonomian luar negeri yang cukup besar mempengaruhi tabungan dan investasi, meningkatkan tingkat bunga, jadi naik ya semakin menjauhi titik origin, R1 bintang ke R2. Oke. Tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi, menyebabkan surplus perdagangan sebesar ini. Surplus. Jadi nilai saving lebih besar dari investment. Kalau investment lebih kecil dari saving, atau lebih berkebalikan gitu ya, itu defisit. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai konsep, ini gerak. Kita belum bahas kurs, saya akan coba lihat ke belakang lagi tentang pergeseran kurva investasi. Tekanan pada kurva investasi meningkatkan jumlah investasi tingkat bunga dunia R bintang. Oke. Jadi investasinya geser ke kanan, maka tingkat bunga dunia menjadi bertambah sebesar ini. Baik, kita akan masuk kepada ekspor kurs atau exchange rate. Kita akan mempelajari bursa valuta asing, kemudian kurs, dan lainnya. Mekanisme bursa adalah tiap negara punya budaya, bahasa, dan mata uang berbeda, semuanya menghambat perdagangan, tapi karena bursa valuta, transaksi perdagangan jadi lebih efisien. Bursa valuta adalah pasar yang global yang menghubungkan bank-bank terhubung, kemudian membeli mata uang kepada pelanggan mereka. Representasi grafis dari perdagangan negara, dalam hal ini contohnya Amerika dan Jepang, memperhatikan transaksi valuta, mengkonversi nilai AS ke yen. Gitu ya. Di sini terlihat ada pergerakannya. Agar AS membayar impor barang dan jasa dan security-nya dari Jepang, ia harus menawarkan dolar yang lalu dikonversi ke dalam yen. AS ya, menawarkan dolar, kemudian dikonversi dalam yen. Ini alurnya ya. Amerika Serikat melakukan penawaran di sini, kemudian bursa valuta kemudian diubah dari dolar menjadi yen, agar Jepang memperoleh barang impor dan jasa security-nya, ia harus menawarkan yen kemudian dikonversi ke dalam dolar untuk membayar impor sekuritas gitu ya dari perbankan di AS. Kemudian
Harga uang relatif ya. Dari dua negara dinotasikan dengan E atau epsilon. Jadi ini adalah bentuknya. Kemudian, maaf ya, saya tutup lagi karena tidak terlalu terbuka. Oke, kita sampai di sini. Baik, saya akan. Nah, jadi kurs real adalah harga relatif antar dua negara, kadang disebut term of trade, dinotasikan sebagai E. Kemudian kurs nominal atau E adalah harga relatif dari mata uang negara, contohnya nilai kurs antara dolar AS dan yen Jepang adalah 120 yen per dolar, maka Anda dapat menukar 1 dolar untuk 120 yen. Seorang Jepang yang ingin beli dolar akan membayar 120 yen untuk tiap dolar yang beli. Seorang Amerika yang ingin memperoleh yen akan mendapat 120 yen untuk tiap dolar yang ia bayar. Merujuk pada kurs. Ini disebut kurs nominal. Oke, kita kenal ada istilah apresiasi dan depresiasi. Anggap ada kenaikan permintaan untuk barang dari Amerika Serikat, bagaimana mempengaruhi kurs nominal? Pastinya ini adalah nilai dolar transaksi kalau permintaan bergeser ke kanan, maka dia akan meningkatkan kurs nominal. Ya, bergeser. Otomatis naik ya. Oke, dari A ke B, karena adanya permintaan tambahan. Ini adalah pergerakan pada pasar uang dari titik equilibrium di sini antara permintaan uang dengan demand-nya ke E bintang. Nah, kemudian kurs real, tadi nominal ya, sekarang disebut kurs real adalah harga relatif barang di antara dua negara. Kurs ini menyatakan tingkat di mana kita memperoleh barang suatu negara dengan negara lain. Contohnya, untuk melihat perbedaan antara kurs real dan nominal, misal barang diproduksi di banyak negara, anggap mobil Amerika $10.000 dan harga mobil Jepang adalah 2.400.000 yen. Untuk membandingkan harga kedua mobil tersebut, kita harus mengkonversi ke dalam mata uang umum. Jika $1 bernilai 120 yen, maka harga mobil Amerika adalah ya tadi $10.000 dikalikan 120 yen, jadi 1.200.000 yen. Membandingkan harga mobil Amerika dan harga mobil Jepang, ya, dalam satuan yang sama, yen dan yen gitu. Kita simpulkan bahwa mobil Amerika berharga setengah mobil Jepang. Jadi dalam kondisi pasar ini kita bisa menukar 2 mobil Amerika dengan 1 mobil Jepang. Gitu. Baik, ini adalah kurs real. Kita dapat meringkas perhitungan yang tadi dengan persamaan ini. 120 yen per dolar, kan 1 dolar 120 yen. Nah, pada harga ini kurs kita peroleh setengah mobil Jepang per mobil Amerika. Lebih umum kita dapat menulis perhitungan dalam rumus kurs nominal kalikan harga barang dalam negeri, kemudian dibagi barang luar negeri. Tergantung pada satuan yang mana gitu ya. Tingkat harga ini di mana kita memperdagang barang dalam dan luar negeri bergantung pada harga barang dan dalam mata uang lokal pada tingkat kurs yang terjadi. Nah, kemudian ini adalah hubungan antara kurs real dengan nominal. Jadi ini adalah simbol pada kurs real, kemudian ini adalah simbol pada kurs nominal, dan ini adalah rasio tingkat harga. Dan catat ya, P adalah tingkat harga domestik, kemudian diukur dalam mata uang lokal, dan P ini adalah tingkat harga luar negeri atau mata uang asing, P bintang. Jadi kurs real sama dengan kurs nominal kali P domestik dibagi P bintang, luar negeri. Kurs real adalah dua negara dihitung dari kurs nominal, dan tingkat harga di kedua negara relatif. Jika kurs real lebih tinggi, maka harga barang luar negeri relatif murah, dan barang domestik relatif mahal. Jadi kurs real tinggi terjadi karena barang dalam negeri. Oke, kita lihat ya, jika kurs real tinggi, barang luar negeri
relatif murah dan barang dalam negeri mahal. Karena ini kan dibagi ya. Kalau besar dikalikan nominal maka kurs realnya tinggi. Karena harga barang dalam negeri lebih tinggi daripada barang luar negeri. Jika kurs real rendah, maka harga luar negeri lebih mahal daripada barang dalam negeri. Ini logika biasa ya, penyebut dan pembilang. Paritas daya beli adalah konsep di mana kemampuan kita menukarkan uang dengan barang. Bagaimana tingkat harga mempengaruhi kurs? Tidak ada. Semua perubahan pada tingkat harga suatu negara diserap penuh dalam kurs nominal. Ini adalah hukum satu harga yang diterapkan oleh pasar internasional. Purchasing Power Parity menyatakan bahwa pergerakan kurs nominal terutama merefleksikan perbedaan tingkat harga negara-negara. Ini menyatakan bahwa jika arbitrase internasional dimungkinkan, maka $1 harus memiliki daya beli yang sama di setiap negara. Paritas daya beli tidak selalu berlaku karena beberapa barang tidak mudah diperdagangkan, dan kadang barang dagangan tidak selalu merupakan substitusi sempurna. Tapi ini memberi alasan fluktuasi real yang kecil akan bersifat sementara. Baik, ini adalah paritas daya beli. Jadi hukum satu harga gitu ya diterapkan di pasar internasional menyatakan bahwa ekspor neto sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada kurs real. Sensitivitas tinggi dicerminkan oleh kurva ekspor neto yang datar. Kurs real dan neraca perdagangan, kita sudah belajar kurs real, kemudian kurs nominal, dan pada hubungan kurs real dan ekspor neto adalah negatif. Semakin rendah kurs real, semakin mahal barang-barang domestik relatif terhadap barang luar negeri. Jadi kurs real itu rendah jika barang domestik relatif lebih mahal dari barang luar negeri, sehingga semakin besar ekspor neto kita. Kurs real ditentukan oleh perpotongan garis vertikal mewakili tabungan, saving, investment, dikurangi investment. Jadi yang vertikal ini, kan Anda punya garis vertikal ya. Di garis vertikal, jadi di garis vertikalnya, ini adalah saving dikurangi investment, ini adalah representasi. Itu, dan kenapa disebut, jadi perpotongan vertikal merupakan nilai di mana jumlah dolar yang ditawarkan untuk investasi luar negeri neto sama dengan jumlah dolar yang diminta ekspor neto barang dan jasa. Oke, kemudian ini kita langsung ke slide 30 ya. Kita lihat di kurvanya ada kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri pada kurs real, kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri seperti kenaikan belanja pemerintah atau pemotongan pajak mengurangi tabungan nasional. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar untuk ditukar ke dalam mata uang asing dari S11. Jadi kalau berkurang penukaran belanja pemerintah dan pemotongan pajak, maka dia bergeser ke kiri. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar ditukar ke mata uang asing dari S1 ke S21. Pergeseran ini meningkatkan kurs real dari E1 ke E2. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar yang menyebabkan kurs real meningkat dan menyebabkan ekspor neto menurun. Oke, kebijakan fiskal luar negeri pada kurs real. Kebijakan fiskal ekspansioner luar negeri mengurangi tabungan dunia dan meningkatkan tingkat bunga dunia. Jadi lihat ya, yang R2 bintang, R1 bintang itu adalah tingkat bunga dunia. Kenaikan tingkat bunga dunia mengurangi investasi dalam negeri, jadi dia mendekati 0 dari E1 menjadi E2. Akibatnya kurs real menurun equilibrium keseimbangannya. Jadi kita lihat ya di sini, turun dari E1 menjadi E2, titiknya di A menjadi B di sini. Oke ya. Kemudian
Kenaikan permintaan investasi pada kurs real, kenaikan permintaan investasi meningkatkan jumlah investasi domestik. I1 ke I2. Oke. Akibatnya penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing turun. Karena investasi kan naik gitu ya. Turunnya penawaran ini meningkatkan kurs real, nilai kursnya dari E1 ke E2. Oke, kita di dalam sesi perdagangan internasional ini kita sudah belajar tentang ekspor neto, aliran modal keluar negeri, aliran neto, surplus, defisit gitu ya, perdagangan berimbang, tingkat bunga, kurs nominal, kurs real, dan paritas daya beli, kemampuan daya beli. Dan pada sesi ini pastinya seluruh mahasiswa diharapkan untuk bisa menjabarkan hubungan neraca perdagangan dengan transaksi pada kegiatan ekspor dan impor. Silakan di-running atau dicari data terkait transaksi yang ada, dan kita akan bahas pada sesi selanjutnya buat dalam paparan di video, kemudian linkkan pada YouTube Anda. Terima kasih dari saya, sampai bertemu lagi di sesi 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.